warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam, Pak. Apa kabar semua? baik Pak. Baik. Baik. Baik, kita lanjut dengan materi hari ini. Materi pertama untuk sistem informasi akuntansi di pertemuan kedua. Ya. Semoga di pertemuan kedua ini teman-teman dalam keadaan bahagia untuk menerima materi, ya, menerima materi kita yang pertama di semester ini. Sebelum kita masuk materi, ya, mudah-mudahan materi hari ini bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat, ya. Sehingga teman-teman, sebelum kita masuk membahas materi satu persatu, apa aja yang perlu kita bahas hari ini, maka ya izinkan saya untuk mengatakan kata saya sudah tahu dalam proses pembelajaran akan menjadi tembok menuju kesuksesan. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan melaksanakan. Karena kalau kita menemukan seseorang atau ajak lawan bicara kita sudah berpikir bahwa aku tahu apa yang kamu bicarakan. Ya. Ketika kita sudah mengatakan aku tahu apa yang kamu bicarakan, maka semua informasi yang dia berikan, baik itu informasi penting ataupun tidak penting, itu akan ditolak. Ya. Pasti ditolak dari hati kita dan ditolak dari pikiran kita. Ya. Sehingga saya berharap untuk memasuki materi kita hari ini, ya, yang perlu saya highlight adalah hilangkan dulu kata saya sudah tahu dari pikiran kalian, ya, agar tidak menjadi gap atau tidak menjadi tembok, sehingga apapun materi yang saya sampaikan hari ini bisa masuk, ya. Tapi jika kalian sudah ada kata saya sudah tahu, maka apapun yang saya sampaikan hari ini semuanya lewat begitu aja. Kalau tadi masih ada kata di dalam pikir, ada kata saya sudah tahu, maka berusaha untuk tarik nafas yang dalam, ya, baru buang pelan-pelan sama 3 kali, maka kalian akan menerima materi ini dengan baik dan kalian akan menerima apapun yang saya sampaikan dan tersalur dengan baik dalam pikiran teman-teman, ya. Jika kalian terima dengan baik dengan materi apa yang saya sampaikan, maka kalian membuat coding dengan materi hari ini, ya, diposisikan di tempat mana yang menurut kalian itu kalian senang, maka jika kalian mengingatkan itu, ingat juga dengan materi yang kita pelajari hari ini, ya. Baik teman-teman, ya, kita akan membahas terkait dengan apa? Terkait dengan sistem informasi akuntansi. Ya. Sebelum kita memahami, ya, terkait dengan sistem informasi akuntansi, ya, maka sebaiknya kita harus berangkat dulu, ya. Kita harus memahami dulu dari kata per kata, dari arti per arti, ya. Sehingga kita harus memahami dulu terkait dengan apa, ya, terkait dengan apa aja yang ada dalam sistem informasi akuntansi itu. Ya. Apa aja yang ada dalam sistem informasi akuntansi? Yang ada dalam sistem informasi akuntansi itu ada yang namanya sistem. Ya. Yang kedua ada yang namanya data. Yang ketiga ada namanya informasi. 4 adalah sistem informasi dan yang berikutnya adalah ada sistem informasi akuntansi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah adanya pengembangan masalah sistem informasi akuntansi. Nah, kita akan coba dan kita akan berdiskusi mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan sistem. Apa itu sistem?
Kan pertanyaannya gitu ya. Sebelum kita memahami sistem informasi akuntansi, ya, kita harus pahami dulu terkait dengan apa yang dimaksud dengan sistem. Ya, ternyata dia katakan apa? Ya, sistem itu adalah serangkaian dua atau lebih komponen, ya, dua atau lebih komponen yang apa? Yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, dia katakan itu sistem itu merupakan serangkaian dua atau lebih, ya, komponen yang saling berinteraksi atau saling terkait untuk mencapai tujuan. Atau dia katakan lagi apa? Ya, atau juga dia katakan apa? Kumpulan komponen-komponen yang bekerja bersama-sama, ya, berinteraksi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Saya ngambil contoh teman-teman, ya. Saya mengambil contoh, ya. Kalau saya mengambil contoh sebuah sepeda motor. Sebuah sepeda motor terdiri dari komponen, ya, dari berbagai macam komponen-komponen sehingga membentuk sebuah sepeda motor. Ya. Bagaimana sepeda motor ini bisa jalan? Maka dibentuklah dari sebuah komponen. Komponen ini yang namanya sistem. Ya. Mereka saling berinteraksi, ya. Saling bekerja sama agar apa? Agar fungsi, ya, atau tujuan mereka akan tercapai. Nah, itu adalah yang dinamakan sistem. Nah, lalu ya sistem ini kalau kita melihat sebagai dari sisi ya sistem itu sebagai sebuah komponen, ya kita akan pecah, ya. Tadi dikatakan adalah komponen. Nah, kita akan melihat sistem itu adalah sebagai komponen. Dia katakan sistem sebagai komponen, ya, adalah apa? Ya, adalah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen subsistem yang saling berinteraksi atau berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini adalah komponen, ya, di mana di sini ada banyak kotak berwarna-warni, ya, dan mereka ini saling berkaitan, saling berinteraksi, ya, dan memiliki tujuan yang sama. Nah, lalu seperti apa gitu, ya? Komponen itu apa aja contohnya, ya, dalam sebuah sistem informasi akuntansi, ya. Dalam sebuah sistem informasi akuntansi, komponen itu dalam bentuk apa? Ada yang namanya hardware, perangkat keras. Habis itu ada namanya perangkat lunak, dan yang berikutnya adalah adanya sumber daya manusia yang mengoperasikan. Nah, jika hanya cuma ada hardware, ada software, tidak ada firmware-nya, maka ini juga tidak bisa jalan. Ya. Ini tidak bisa jalan kalau salah satu dari mereka ini, dari 3 komponen ini, ya, itu tidak akan bisa berjalan maksimal untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, sehingga 3 komponen ini saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita melihat ya sistem itu sebagai sebuah prosedur, ya? Dia katakan apa? Sistem sebagai prosedur itu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Ya. Kalau kita melihat sistem dari sebuah prosedur sebagai prosedur, dia katakan semua aturan-aturan, ya, kumpulan dari aturan-aturan yang saling berkaitan, ya, untuk menyelesaikan sebuah tujuan. Tujuan dari siapa? Tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, saya mengambil contoh, ya. Saya mengambil contoh dari sebuah sistem informasi yang berkaitan dengan sistem penjualan. Ya, saya mengambil contoh dari sistem penjualan. Nah,
Dari sistem penjualan ini memiliki aturan, memiliki prosedur-prosedur yang berkaitan dengan yang pertama adalah yang berkaitan dengan penjualan tunai, yang berkaitan juga dengan penjualan kredit, dan yang berkaitan dengan retur. Nah, di sini ada sebuah aturan yang mengikat. Bagaimana dia akan memberikan nilai tambah kepada pelanggan? Bagaimana dia akan menarik minat pelanggan? Misalnya, ya, dengan menggunakan kalau dalam akuntansi, ya, dalam akuntansi dasar dia katakan ya syarat ya yang ada dalam penjualan kredit itu ada yang namanya N/20, misalnya seperti itu, ya. Mungkin masih ingat ya syarat-syarat penjualan kredit, ya. Ada N/10, N/30, ya. Ya toh. Nah, sehingga dengan peraturan seperti ini dia akan menarik pelanggan lebih banyak. Ya. Ini adalah salah satu contoh ketika kita kaitkan sistem itu sebagai sebuah prosedur. Nah, setelah kita mengaitkan itu, nah bagaimana karakternya gitu kan ya? Karakter dari sebuah sistem. Nah, ini adalah karakter dari sebuah sistem, ya. Karakter dari sebuah sistem informasi akuntansi. Ya. Karakternya apa? Ternyata sistem itu memang terdiri dari berbagai subsistem. Ya. Nah, mereka tuh saling berhubungan dan memiliki batas-batas. Ya. Nah, dari sub-sub ini ya, dari subsistem ini maka ada yang namanya input, ada proses, ada output, ya. Dari setiap aturan, dari setiap prosedur itu pasti ada yang namanya input, ada output, ada proses. Ya, tidak bisa hanya cuma inputnya aja gitu kan ya. Nah, orang membuat sebuah aturan itu pasti apa? Pasti memiliki tujuan. Ya, pasti memiliki tujuan. Agar mencapai tujuan itu akan melalui apa? Melalui proses. Inilah karakter dari sistem. Ya, karakter sistem ada komponennya, ada batasan sistem, ya, ada lingkungan luar, ada penghubung, masukan, pengelola, keluaran, dan tujuan. Nah, lingkar luar ini yang berhubungan dengan apa? Lingkaran luar ini yang berhubungan dengan pihak eksternal yang menggunakan atau yang membutuhkan sistem informasi. Ya. Jadi, teman-teman, pelanggan kita itu juga membutuhkan sistem yang jelas. Ya. Ketika kita menjual barang, pelanggan juga itu membutuhkan sistem yang jelas. Bagaimana sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pengiriman barangnya? Bagaimana sistem misalnya biaya angkutnya atau dan lain-lain. Nah, pihak eksternal juga harus membutuhkan sistem yang jelas. Tadi dia katakan di sini adalah dalam karakter sistem ada input dan ada proses dan output. Nah, nah dalam jenis input itu juga dibagi dua, teman-teman. Ya, ada maintenance input, ada signal input. Nah, kalau yang maintenance terkait dengan apa? Energi yang masuk supaya sistem itu terbuat dapat beroperasi. Ya. Kalau signalnya apa? Di sini yang terkait dengan energi yang diproses untuk dapat dikeluarkan. Lalu yang berikut terkait dengan apa? Terkait dengan adanya namanya keluaran sistem. Keluaran sistem itu hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Jadi semua yang dikeluarkan dari sistem itu harus bermanfaat dan harus berguna bagi yang membutuhkan. Ya.
Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan pengolahnya. Nah, pengolah di sini terkait dengan media. Ya. Media yang mengolah masukan itu menjadi keluaran. Nah, media di sini yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan teknologi yang digunakan. Lalu sasarannya apa gitu kan ya? Sasaran dari sistem itu apa? Hasil akhir yang dapat dicapai oleh sistem. Itu sasarannya. Jadi sasaran hasil akhirnya itu memperoleh informasi yang bermanfaat atau memperoleh kebutuhan ya keluaran yang bermutu, yang bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang berkepentingan di dalam apa? Di dalam organisasi itu. Lalu dalam sistem itu ada namanya block system. Ya. Kalau kita memahami ya, yang namanya block system itu ada yang namanya masukan, ada model, proses, keluaran, ya. Ini adalah ya, blok yang ada dalam sebuah sistem. Jadi mereka ini saling berkaitan, ada masukan, ya. Begitu barang sudah masuk di model atau di proses. Ya. Nah, proses ini akan mengeluarkan informasi atau mengeluarkan ya hal-hal yang berguna dengan apa? Dengan menggunakan teknologi. Nah, teknologi ini juga ya, teknologi dapat berjalan karena apa? Adanya basis data yang baik. Kesemua ini juga harus dikendalikan dengan baik. Ya. Harus dikendalikan dengan baik. Sehingga dalam blok sistem ya paling terakhir itu adalah namanya pengendalian. Harus dikendalikan dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan klasifikasi sistem. Nah, klasifikasi sistem di sini ada antara sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alami dan sistem buatan. Ada yang sistem tertentu dan tidak tertentu, tertutup dan terbuka. Ya. Kalau sistem abstrak ini adalah sistem yang memang ya tidak bisa dilihat. Ya, sudah jelas, sistem yang tidak bisa dilihat. Contoh ya, kita sebelum lahir itu sudah terbentuk sebuah sistem dalam diri kita. Kalau sistem fisik, sistem yang memang terlihat dengan secara kasat mata, ya, bahwa tujuannya itu sistemnya itu gitu. Habis itu adalah sistem alami, ya. Sistem alami yang memang sifatnya alami dan memang tidak berasal dari siapapun. Ya, contoh misalnya sistem alami, sistem pencernaan itu adalah saya ngambil contoh di situ. Itu sistem alami. Ya. Habis itu sistem tertentu, ya sistem yang tidak tentu, sistem tertentu yang memiliki tujuan tertentu. Ya. Namun kesemuanya itu juga ada sistem ya yang bersifat terbuka dan tertutup. Ya, kalau sistem terbuka berarti terbuka untuk semua orang. Ya, berarti sistemnya itu dapat digunakan oleh pihak eksternal dan internal. Kalau tertutup, eksternal tidak bisa menggunakan sistem tersebut. Ya. Nah, biasanya kalau sistem terbuka, ya, sistem terbuka ini dia akan menggunakan ya yang namanya jaringan ya WAN. Ya, jaringan global. Nanti kita akan pelajari jaringan-jaringan komunikasi. Ya. Nah, dari semua ini, ya, ini bisa berjalan itu harus ada yang namanya data. Ya. Kesemuanya itu sistem itu bisa berjalan kalau ada data. Apa itu data? Kan gitu. Apa itu data? Ternyata dia katakan data adalah sesuatu yang belum memiliki arti dan belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga perlu suatu modal untuk mengelompokkan dan memprosesnya untuk menjadi informasi. Itu adalah sebuah data. Jadi data itu yang belum memiliki arti dan belum memberikan manfaat kepada siapapun. Ya. Sehingga untuk mengelola data ini untuk menjadi sebuah informasi membutuhkan apa? Membutuhkan modal, membutuhkan sumber daya, membutuhkan teknologi. Ya. Nah, data juga dia katakan apa? Data bisnis merupakan deskripsi organisasi tentang suatu atau apa?
sesuatu dan kejadian yang terjadi. Lalu data itu berupa apa sih? Kan itu ya. Data itu berupa apa? Ternyata data itu berupa fakta yang dikumpulkan, terus disimpan, setelah disimpan diproses oleh sistem informasi. Ya, karena di awal dia katakan apa? Data itu merupakan sesuatu yang belum memiliki arti dan belum memberikan manfaat kepada si pengguna. Oleh karena itu, biar data ini bermanfaat, harus membutuhkan dana, harus membutuhkan modal untuk mengelolanya. Nah, lalu bagaimana mengelola data itu? Gitu kan ya? Tadi dikatakan harus dikelola data itu. Nah, bagaimana mengelolanya? Ya. Pengelolaan data dia katakan masa atau waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan bentuk data menjadi informasi agar bermanfaat. Lalu modelnya seperti apa kan itu? Cara pengelolaan data itu seperti apa? Nah, cara pengelolaannya itu pasti data itu ada input, ada recording transaksi, report, ya. Rekaman transaksi. Setelah semua direkam, dibuatkan sebuah coding atau kode. Nah, setelah ini semua, setelah input semua, ya, maka baru kita menganalisa. Ya, di sini dia katakan ya, dalam proses analisanya dinamakan sebagai transformasi. Pada saat kita mentransformasi, kita membutuhkan apa? Ada kalkulasi. Seperti kalkulasi, kita mengkalkulasi. Setelah kita mengkalkulasi, kita harus membuat summary. Ya, dia katakan apa? Summarizing. Membuat sebuah summary. Ya. Nah, hasil dari transformasi ini akan membentuk sebuah apa? Membentuk sebuah informasi. Nah, namun informasi ini harus apa? Informasi juga ini harus dapat dipercaya. Sehingga dia katakan apa? Ada displaying ratio. Ya, ada reproducing. Ada telecommunicating. Nah, di informasi ini ya harus disampaikan. Ketika sudah disampaikan ada masalah, itu harus diperbaiki segera. Nah, lalu teman-teman, kita kan berbicara mengenai informasi. Ya, dari data itu membentuk sebuah informasi melalui sebuah proses input ditransformasi. Lalu apa tuh ini? Apa tuh yang dimaksud dengan informasi? Nah, itu. Apa yang dimaksudkan dengan informasi? Dan tadi kita bicarakan masalah informasi, gitu kan ya. Apa itu informasi? Nah, ternyata dia katakan informasi itu data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Itulah informasi. Data yang dikelola, diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Itu adalah informasi. Lalu apa kelebihan dari informasi itu? Kelebihannya apa? Terjadi ketika batasan tersebut ya terlewati, yang mengakibatkan penurunan kualitas informasi, gitu kan ya. Terlalu banyak informasi juga ya, terlalu banyak informasi, semua batasan-batasan itu terlewati, ya. Sehingga informasi juga itu tidak boleh terlalu banyak. Ya, karena kelebihan informasi terjadi ketika batasan tersebut terlewati. Berarti kalau sudah melebihi batas, informasinya terlalu banyak. Nah, keuntungan dari informasi itu sendiri apa, gitu kan? Ternyata keuntungannya apa? Mengurangi yang ada namanya ketidakpastian. Yes. Habis itu apa lagi? Meningkatkan dalam hal pengambilan keputusan. Ya,
Dan terakhir dia katakan apa? Meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Karena adanya informasi, maka semua atau segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas dapat direncanakan dengan baik, dapat terjadwal dengan baik. Namun yang perlu dicatat ya, sebagai catatannya adalah informasi itu tidak boleh melebihi batas. Loh, lalu apa akibatnya jika kita mengabaikan sebuah informasi kan gitu? Ya. Apa akibatnya ya jika ya kita mengabaikan yang namanya informasi? Kalau kita mengabaikan sebuah informasi, maka keputusan-keputusan strategis akan sulit diambil. Yang pada akhirnya, Pak, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dengan pesaing. Nah ini, informasi itu jangan diabaikan. Ya, jika kita mengabaikan informasi, akibatnya yang fatal. Fatal apa, Pak? Ya, fatalnya apa? Keputusan strategis itu sulit diambil. Itu sudah jelas. Kalau kita sulit dalam mengambil keputusan yang strategis, maka pasti kita tidak bisa bersaing. Itu sudah jelas. Ya, ada yang ngantuk lagi tuh. Ya. Kayak kemarin, Pak. Ayo bangunin yang ngantuk itu sebelah itu ngantuk itu. Dibangunin. Ada yang ngantuk kayaknya. Yang sadar langsung senyum. Oke, ya. Nah, setelah kita tidak mengabaikan informasi, maka kita harus memahami apa konsepnya gitu kan ya. Konsepnya apa gitu. Ternyata dia akan konsepnya adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima informasi tersebut. Ya. Yang kedua dia katakan apa? Sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang sesuatu ya, keadaan atau kejadian. Ya. Dari kita tadi akibat dari sebuah tidak menghiraukan atau mengabaikan informasi, maka kita tahu konsep dasarnya itu apa. Ya ternyata konsep data dari informasi itu adalah memang apa? Pertama, data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti gitu ya. Setelah kita memahami konsepnya ya, akibat dari akibat dari tidak mengindahkan atau menghiraukan informasi, maka ya kita pahami terkait dengan karakter dari informasi itu tersendiri. Apa itu karakternya? Ya, informasi itu memiliki karakter dan harus memiliki karakter. Informasi yang baik itu harus memiliki karakter. Nah, karakter yang pertama adalah terkait dengan informasi itu harus relevan. Yang kedua, informasi itu harus andal dan juga lengkap. Setelah lengkap, informasi juga itu harus apa? Tepat waktu. Begitu semua tepat waktu, maka informasi itu dapat dipercaya dan dapat diverifikasi. Nah, ini adalah karakteristiknya dari informasi. Jadi informasi itu harus relevan, harus andal, harus lengkap, tepat waktu, dapat dipercaya, dan yang terakhir adalah informasi dapat diverifikasi. Jika semuanya tidak bisa diverifikasi, maka itu belum menjadi sebuah informasi, masih data. Ya. Jika kita mengartikan atau mendedikasikan itu sebuah informasi, maka setidaknya 5-6 komponen ini ya, 6 karakter ini harus terpenuhi. Loh Pak, bagaimana kita menilai sebuah informasi itu berkualitas? Ya.
Ternyata kalau kita mau menilai informasi itu berkualitas, maka informasi itu harus apa? Harus akurat, harus tepat waktu, dan harus relevan. Ya. Memiliki karakter aja, tidak memiliki kualitas, juga bukan informasi. Ya. Sehingga informasi itu memiliki karakter dan memiliki kualitas. Ingat, kualitasnya apa? Relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipercaya, dan dapat diverifikasi. Kualitasnya apa? Akurat, tepat waktu, dan relevan. Lalu yang orang-orang sebut itu katanya itu apa, Pak? Kan gitu. Ya, kata teman saya, kata adik saya, kata tetangga saya, gitu. Apakah itu informasi? Ya. Kalau yang sifatnya masih katanya si A, kata si B, kata si C, kata si yang lain-lain, itu bukan berinformasi. Tapi itu masih data. Data itu sebagai penerima harus diolah. Ya, data itu harus diolah. Nah, seperti apakah ya dalam kita mengolah sebuah informasi? Ya, kita mengolah sebuah sistem informasi itu ada data itu diproses. Ya, data itu dikumpul, habis itu diproses. Ya, setelah diproses maka ada output, ada informasi yang dapat digunakan oleh semua orang. Ya. Sebelum sampai kepada ini, sampai ke informasi, sampai ke sini, ya, maka itu masih belum informasi. Ya, karena ingat yang saya bilang tadi, ingat informasi itu memiliki 6 karakter utama. Adapun yang lain, ya, ada buku yang lain mengatakan karakternya lebih dari 6. Ada yang kurang dari 6. Ya. Oke, ya. Tadi kita berbicara terkait dengan sistem informasi. Nah, sudah Ahmad, sudah. Kita berbicara terkait dengan apa? Masalah sistem informasi sebelum kita masuk ke sistem informasi akuntansi itu sendiri. Ya, kita bicara terkait dengan sistem informasi. Kalau kita bandingkan, ya, antara tahun 90-an dengan sekarang, ya, sistem informasi itu ternyata memang sangat berkembang. Ya, contoh, ya. Contoh kalau sekarang itu si bos, ya, dia tidak bisa mengakses informasi keuangan dari rumah tanpa harus ke kantor. Ya. Kalau dulu dia tidak bisa mengakses dari rumah. Ya. Dia harus bisa mengaksesnya dari kantor. Karena apa? Karena masih bersifat apa? Tradisional, yang dimana semuanya adalah menggunakan jaringan LAN. Nanti apa tuh jaringan LAN? Nanti kita bahas. Ya, masih menggunakan jaringan LAN. Nah, kalau yang sekarang, ya, sekarang sudah konvensional. Ada yang LAN, ada yang WAN. Ya, ada yang lokal, ada yang global. Ya. Lalu apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, ya, yakni menyajikan informasi. Itu adalah sistem informasi. Tadi informasi, kita pahami informasi, habis itu sistemnya bagaimana? Sistem informasi itu sendiri apa? Gitu, ya. Yang kedua dia katakan apa? Sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian untuk mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategis. Nah, itu yang dinamakan sistem informasi. Lalu tujuannya apa gitu kan ya? Tujuannya apa membentuk sebuah sistem informasi? Nah, tujuan sistem informasi itu yang pertama adalah mendukung fungsi penyedia pihak manajemen.
Yang kedua adalah mendukung pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah mendukung kegiatan operasional. Ternyata teman-teman ya, sistem informasi itu memang dibuat dengan tujuan untuk mendukung fungsi-fungsi penyediaan apa ya, penyediaan barang, penyediaan informasi ya. Habis itu juga apa? Sistem informasi ini sangat mendukung terkait dengan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir dia katakan apa? Mendukung kegiatan operasional. Oke. Lalu yang berikutnya kalau saya ngambil contoh jenis-jenis dari sistem informasi itu ya, ada yang namanya sistem informasi operasional. Kalau sistem informasi operasional lebih dikenal dengan ya sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia, ya, dan ya terkait dengan lebih sederhana ya terkait dengan pengelolaan keuangan kas kecil, ya, pengelolaan kas keluar, kas masuk. Kalau sistem informasi manajemen menyeluruh, baik yang bersifat sumber daya manusia, sumber daya alam, sistem teknologi ya. Kalau sistem pendukung eksekutif yang berhubungan dengan apa, sistem yang dibangun untuk apa, untuk kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu ada apa, ada sistem pendukung keputusan, ini pasti ya, sistem yang mendukung keputusan operasional setiap departemen. Ada sistem pakar ya. Kalau sistem pakar di sini yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan tenaga ahli dalam apa? Dalam mengoperasikan sistem yang berbasis teknologi. Sistem pakar lebih difokuskan kepada apa? Kepada IT. Lalu yang terakhir terkait dengan apa? Ternyata jenis sistem informasi itu terkait dengan ketatausahaan. Lalu apa ketatausahaan? Kalau sistem informasi yang terkait dengan ketatausahaan itu yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan administrasi. Lalu bagaimana manfaat dari sistem informasi itu kan? Apa manfaatnya? Untuk siapa aja kah sistem informasi itu? Ya. Kita akan melihat bagaimana manfaat dari sistem informasi itu untuk organisasi. Dia katakan apa? Untuk mengelola transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan. Yang kedua adalah manfaat informasi bagi bank. Ternyata bagi bank itu manfaatnya apa? Mengelola cek-cek dari nasabah dan apa? Membuat laporan rekening koran. Lalu bagaimana untuk perusahaan? Untuk perusahaan dia akan apa? Mempertahankan persediaan pada tingkat yang paling rendah agar konsisten dalam jenis barang yang tersedia. Itu manfaat dari sistem informasi. Nah, dari sistem informasi kita harus memahami terkait dengan apa? Nah, inilah materi kita selanjutnya, ya, yaitu apa? Sistem informasi akuntansi. Sebelum kita memahami terkait dengan sistem informasi akuntansi, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi? Sistem akuntansi dia katakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan. Itu adalah sistem akuntansi. Ya. Sehingga dia katakan apa? Sistem akuntansi itu adalah apa? Unsur pokoknya adalah formulir, ada catatan, ya. Dan unsur pokok yang paling penting adalah terkait dengan apa? Siklus akuntansi. Setelah kita memahami sistem akuntansi, kita harus pahami apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi. Kita harus pecah satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? Ternyata sistem informasi akuntansi dia katakan apa? Kumpulan sumber daya seperti manusia, prosedur dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lain ke dalam informasi.
Ya. Lalu dia katakan juga apa sistem informasi akuntansi? Sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Itulah yang dinamakan apa? Itu yang dinamakan sistem informasi akuntansi. Ya. Lalu apa aja sih komponen dari sistem informasi akuntansi itu? Oh, ya toh? Komponen. Ada yang namanya komponen dari sistem informasi akuntansi. Nah, komponen yang pertama adalah ada masukan, ada model, ada keluaran, teknologi, basis data, dan pengendalian. Loh, Pak, aku ada komponen masukan. Ya. Komponen masukan dia katakan apa? Data yang masuk ke dalam sistem informasi akuntansi. Nah, semua data yang masuk ke dalam sistem informasi akuntansi. Dan apa namanya? Komponen masukan ini yang berhubungan dengan input, ya, yang berhubungan dengan input. Habis itu ada model, ya. Di sini dia katakan apa? Modelnya itu bisa kita membuat sebuah coding dengan menggunakan coding matematik, ya, algoritma, dan lain-lain. Jadi data itu setelah di-input, setelah itu di-record, di-coding, ya. Yang sering kita gunakan itu Pak, nama akun, ya, nama akun. Ya. Habis itu keluaran, ya, keluarannya sudah pasti berupa apa? Berupa informasi yang ada, ya. Semua ini ya ada masukan, model, keluaran itu membutuhkan teknologi yang baik. Nah, teknologi ini membutuhkan basis data yang benar. Ya, basis datanya itu benar. Ketika tidak benar maka tidak bisa jalan. Nah, semua ini bisa jalan, ya. Juga harus ada yang namanya pengendalian. Harus dikendalikan. Jika tidak dikendalikan, maka apa? Maka akan bermasalah. Ya. Oke. Lalu apa fungsinya, Pak? Fungsi dari sistem informasi akuntansi. Nah, fungsinya adalah mengumpulkan dan menyediakan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Oke, yang kedua adalah apa? Yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk membuat keputusan strategis. Yang ketiga jelas adalah menyediakan pengendalian yang memadai. Ini adalah fungsi dari sistem informasi akuntansi. Ya, dia mengumpulkan dan menyediakan tentang aktivitas yang berhubungan dengan keuangan dari kegiatan organisasi bisnis. Habis itu apa? Fungsi yang berikutnya apa? Mengolah data atau mengubah data itu menjadi sebuah informasi guna dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir terkait dengan apa? Menyediakan pengendalian yang andal. Oke, ya. Lalu yang berikutnya apa? Ya, yang berikutnya adalah ya, bagaimana sistem informasi itu? Ya, atau hal-hal apa yang dilakukan oleh sistem informasi akuntansi? Atau apa aja yang kita perlu diperhatikan? Ya. Yang dilakukan oleh sistem informasi akuntansi adalah pasti membuat laporan apa? Laporan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal. Ada mendukung aktivitas rutin. Ya, habis itu mendukung pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian, dan menerapkan pengendalian internal. Ini yang dilakukan oleh sistem informasi akuntansi. Baik teman-teman, ya. Yang terakhir, ya, yang dapat saya sampaikan adalah apa sih tujuannya, ya, dari sistem informasi akuntansi? Tadi fungsi, habis itu tujuannya apa? Ternyata tujuannya apa? Menyediakan informasi bagi pengelola, memperbaiki, ya, memperbaiki informasi itu, habis itu memperbaiki pengendaliannya. Dan yang paling penting adalah mengurangi biaya klerikal,
ya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Nah, bagaimana ya dia akan memberikan tadi adalah laporan eksternal. Bagaimana dia menambah ya atau memberikan nilai tambah kepada organisasi dari sistem informasi akuntansi. Ternyata dia akan memberikan nilai tambah yang berhubungan dengan apa? Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi atau jasa. Habis itu apa? Meningkatkan efisiensi. Ya. Habis itu akan memberikan berbagai pengetahuan terkait dengan apa? Terkait dengan sistem. Yang berikutnya adalah meningkatkan efisien dan efektivitas rantai pasokan. Ya. Dalam pengantar akuntansi 1 kalian sudah mengenal ya terkait dengan rantai nilai perusahaan ya. Pasti sudah kenal. Ya. Yang berikutnya apa? Meningkatkan struktur pengendalian internal dan yang terakhir meningkatkan pengambilan keputusan. Inilah nilai-nilai yang diberikan oleh sistem informasi akuntansi ya yang dapat saya bagikan untuk hari ini. Baik teman-teman, itu aja ya materi yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini. Maka ya saya akan membuka 1-2 pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Saya akan buka kesempatan untuk kita berdiskusi ya. Oke. Ada yang tidur? Baik teman-teman, kita masuk kepada session terakhir. Teman-teman yang saya banggakan, yang saat sampai dengan saat ini, meskipun ada yang sudah matanya sudah mulai redup-redup gitu kan ya, ada yang mulai redup-redup ya, tapi semangat masih ada ya. Ada yang dari awal itu saya lihat bahagia, ada yang dari awal sudah mulai ngantuk. Biar tidak ngantuk, ya, biar tidak ngantuk, ya, biar tidak ngantuk. Coba katakan sebelah kiri kanan, jika ada teman katakan saya tidak ngantuk. Ayo, katakan kiri kanannya saya tidak ngantuk. Nah, gini lah enak, sudah senyum gitu kan ya. Dari tadi saya lihat gitu ya, tuh kok kayak di depan itu ada yang memang yang ditakutkan gitu kan ya. Padahal saya nggak nakut-nakut amat gitu kan ya. Oke, saya buka kesempatan untuk kalian berdiskusi. Jika ada yang mau didiskusikan dari materi yang kita sampaikan malam ini, mungkin waktunya saya bisa curi waktu 10 menit untuk kalian bisa berdiskusi. Silahkan. Jika tidak ada yang perlu didiskusikan karena mungkin masih bingung materi pertama ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.